Oke, jadi kalau pandangan orang terhadap anak-anak Ilkom gitu ya, yang pasti pertama itu yang selalu dipikirin mungkin orang tua kalian juga kalau dengar jurusan Ilkom itu pasti ngapain sih belajar di Ilkom, belajar ngomong doang ya gitu. Halo, aku Alaida Maharani dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya. Jadi awalnya itu aku nggak ada rencana untuk masuk UB. Awalnya itu aku mendapatkan kuota SNMPTN, terus aku coba di UI, PPKB UI juga. Dan karena aku awalnya optimis di SNMPTN, jadi aku belum mempersiapkan untuk SBM dulu namanya, belum SNBT. Kemudian akhirnya mama aku bilang untuk coba UB di mandirinya, dan akhirnya aku rasa restu orang tua itu sangat berpengaruh sih. Jadi akhirnya aku pilih UB. Itu masuk UB jalur mandiri rapot karena memang aku nggak ngambil ujian SBMPTN waktu itu karena memang nggak ada rencana untuk kuliah di luar kota kayak gitu, tapi akhirnya pilih UB jalur mandiri. Jadi aku jurusan ilmu komunikasi, dan kenapa aku pilih ilmu komunikasi karena memang aku itu kalau kata orang-orang anaknya berisik gitu ya, sukanya ngobrol terus, dan akhirnya aku pikir aku coba tes kayak psikotes gitu-gitu, dan memang ilmu komunikasi menjadi salah satu rekomendasi jurusannya gitu. Kemudian aku search untuk prospek kerja dan lain-lain, dan aku ngeliat kalau ilmu komunikasi ini prospek kerjanya luas banget gitu. Di bidang kerja apapun itu pasti membutuhkan jurusan ilmu komunikasi, mau kayak marketing yang awalnya mungkin orang-orang pikirnya itu fokus ke FEB dan bisnis, ataupun let's say yang paling saintek kayak rumah sakit, itu tetap membutuhkan orang-orang di bidang ilmu komunikasi kayak gitu. Jadi kalau orang suka mikir jurusan ilmu komunikasi itu jurusan yang belajar ngomong doang, itu salah sih. Karena there are so much more than that. Ilmu komunikasi itu cabang ilmu yang multidisipliner banget. Ada juga bahasan soal sosiologi dan kayak dasar-dasar dari psikologi, dan basically memang multidisipliner banget gitu. Jadi nggak bisa dibilang kalau ilmu komunikasi itu cuma ngomong doang, karena kita pelajarin juga kayak misalkan gimana budaya itu mempengaruhi, terus juga media yang sangat saat ini tuh memang nggak bisa dihindari oleh masyarakat kayak gitu. Jadi ilmu komunikasi itu luas banget, dan aku rasa itu menjadi foundation dari ilmu-ilmu lainnya juga, walaupun dalam perkembangannya mungkin kayak alegori telur ayam ya, yang mana duluan gitu ya. Tapi kalau mau kita lihat, mungkin kayak dari zaman prasejarah dulu ada gambar-gambar di dinding-dinding gua, itu kan bentuk komunikasi ya, penyampaian pesan. Jadi memang multidisipliner banget dan bisa ditemukan di bidang apa aja. Jadi kalau mau ngomongin dosen itu banyak ya tipe-tipe dosen gitu. Mungkin ada yang dosen senior, dosen-dosen yang masih muda kayak gitu. Tapi kalau ngomongin dosen, apalagi di kelas gitu ya, itu macam-macam sih. Cuma mostly itu dosen-dosen di Ilkom itu nggak tipe yang ada benar salah, nggak hitam putih banget, nggak biner, karena memang kelas itu ditujukan untuk komunikasi yang terbuka gitu, dua arah gitu. Jadi dosen-dosen juga pengen tahu gimana cara mahasiswanya berpikir kayak gitu, dan tipenya bukan lecturer gitu sih, bukan yang kayak ceramah kita ngedengerin, tapi memang open discussion banget untuk dosen-dosennya. Kalau dibilang banyak dosen muda, banyak, tapi banyak juga yang senior gitu. Tapi kalau misalnya mau dibilang bagusan mana gitu ya, mungkin kurang lebih sih. Kayak dosen-dosen senior mungkin lebih tipe yang pakai literatur yang lebih tradisional. Dulu kita nyebutnya tuh literatur babon gitu, karena tahun-tahunnya 1980 kayak gitu. Tapi dua-duanya itu dibutuhkan sih. Cuma mungkin kalau dosen muda, cara pembawaannya mungkin ya, cara pembawaan dari ngejelasinnya atau metode diskusinya itu memang lebih kontemporer aja gitu daripada dosen-dosen yang senior. Tapi kalau bilang dosen muda ada banyak, dan seru-seru banget. Kalau soal pertemanan, mungkin karena banyak persepsi juga kalau anak Ilkom ini pasti ekstrovert ya. Tapi sebenarnya nggak sedikit juga yang introvert gitu. Tapi keseluruhan pertemanan itu sih dinamis ya, dan seru banget. Kayak
kita tuh saling kenal satu sama lain di angkatan, di kelas juga kalaupun nggak kenal kita tetap diskusi dan ngobrol bareng, jadi sangat cair, santai, dan asik banget sih. Jadi kalau dibilang belajar apa aja, karena tadi yang aku bilang ya ilmu komunikasi itu sangat multidisipliner, jadi yang dipelajarin itu banyak banget. Cuma mungkin kalau misalnya mau diklasifikasi gitu ya, ada yang memang pelajaran itu masuk ke marketing, ada yang media, ada public relations, dan ada juga yang lebih ke kajian-kajian budaya kayak gitu yang hubungannya juga sama media. Ada jurnalistik juga. Cuma kalau sekarang di Ilkom UB itu nggak dibagi penjurusannya, jadi kita bisa pilih aja mata kuliah apa yang emang kita tertarik di dalamnya gitu. Tapi kalau dari sudut pandang paradigma ilmunya itu tuh memang ada yang kritis dan ada yang administratif. Kalau yang administratif itu mungkin lebih ke PR, terus marketing. Sedangkan kalau yang kritis itu lebih kayak ke media dan kajian-kajian budaya kayak gitu. Yang menarik banget juga sih. Ada salah satu mata kuliah menarik namanya Media and Cultural Studies. Terus juga kalau aku bilang dia berpapasan dengan bidang ilmu lain kayak psikologi, itu kita juga pelajari psikologi komunikasi kayak gitu. Masih banyak lagi sih tapi. Jadi kalau untuk mata kuliah yang aku sukain itu lebih ke yang arah bidang-bidang media dan kajian budaya sih, karena menarik banget dari sudut pandang kritis tuh membuat aku bisa kayak mengasah analytical thinking aku gitu. Yang paling aku suka itu namanya Media and Cultural Studies. Itu kita bahas gimana pengaruh budaya terhadap media dan juga gimana budaya itu dikonstruksi dari media. Terus juga ada ekonomi politik media, itu juga menarik banget. Kayak kita bisa ngeliat fenomena-fenomena yang biasa itu dari sudut pandang kritis. Jadi kita nggak nerima mentah-mentah apa realita yang udah ada kayak gitu. Untuk yang aku kurang suka mungkin ya, sebenarnya nggak sulit sih, cuma kurang suka aja. Itu lebih ke mata kuliah yang administratif kayak komunikasi organisasi, komunikasi persuasi, yang menurut aku itu sebenarnya logic dan common sense-nya aja main di dalamnya gitu, tapi nggak yang bikin aku penasaran banget gimana sih mata kuliah tersebut kayak gitu. Oke, jadi kalau pandangan orang terhadap anak-anak Ilkom gitu ya, yang pasti pertama itu yang selalu dipikirin mungkin orang tua kalian juga kalau dengar jurusan Ilkom itu pasti ngapain sih belajar di Ilkom, belajar ngomong doang ya gitu. Padahal yang aku udah jelasin tadi banyak banget yang kita pelajarin. Bahkan kita awalnya juga belajar ada mata kuliah wajib tuh kayak filsafat ilmu dan juga banyak mata kuliah lainnya yang memang di luar dari ngomong itu sendiri. Karena aku rasa kalau misalnya dibilang belajar ngomong doang, aku rasa public speaking tuh ada sih di semua jurusan. Kayak kita pasti ada presentasi dan segala macam. Jadi bukan belajar ngomong doang, satu itu stigmanya. Terus yang kedua, pasti santai ya, kuliahnya santai. Terus juga ujiannya biasanya nggak ujian tertulis gitu, santai ya katanya. Itu juga salah besar menurut aku, karena memang basically kalau misalnya di Ilkom UB ujian-ujian ilmu komunikasi itu lebih ke project based. Jadi memang bukan yang soal terus jawab, tapi kita bikin project yang memang mungkin kalau orang pikir nggak di kampus gitu yang ngerjainnya, tapi preparation sampai implementation sampai evaluation itu ribet banget gitu. Jadi nggak segampang yang kalian pikir dan nggak belajar ngomong doang. Sebenarnya kalau aku sendiri pengalaman paling menyenangkan ya kalau kaitannya sama jurusan, let's say kalau di akademiknya itu implementasi tugas sih. Ada salah satu tugas yang baru-baru aja aku implementasi, itu bentuknya social campaign kayak gitu, namanya Jazz di Kantin, dan itu menurut aku seru banget, walaupun memang ribet banget gitu ya. Serunya kenapa? Karena di situ kita bikin acara. Jadi ya bukan kayak organisasi-organisasi doang yang bikin acara, tapi ini project matkul yang bisa buat UAS kita. Di situ kita bikin acara dan kita bekerja sama juga dengan mitra-mitra eksternal, terus juga kolaborasi dengan ada LKM juga. Di situ seru banget aku rasa dan nggak bisa aku lupain sih. Tapi kalau yang non akademiknya itu ilmu komunikasi punya pentas seni namanya CIA atau Communication in Action. Itu aku datang sama teman-teman aku, jadi pastinya seru banget sih. Jadi kalau untuk pengalaman yang kurang menyenangkan itu mungkin ketika di kelas dan dapat tugas kelompok tapi diacak, orang-orang yang nggak bisa milih. Jadi kesel aja sih kalau ada orang-orang yang nggak ikut ngerjain tugas kelompok gitu, istilahnya belgi lah atau kayak numpang nama doang, itu nyebelin banget sih. Selain itu mungkin karena aku sering juga jadi ketua kelas untuk menghubungi dosen gitu ya untuk koordinasi, ketika
itu banyak banget pertanyaan dari teman-teman kelas, tapi dosen itu nggak bisa dihubungin. Itu juga pressure banget, kayak gitu. Jadi kalau mau dibilang mahal atau enggak itu relatif dan subjektif banget aku rasa. Tapi kalau aku waktu itu, aku kan sempat keterima universitas swasta juga di Jakarta ya. Aku juga coba bandingkan dari uang pangkal sampai UKT per bulannya kayak gitu. Ya cukup normal-normal aja lah kalau dibandingkan universitas swasta yang memang biasa lebih mahal atau universitas negeri lainnya. Tapi ini balik lagi ke jalur kamu masuk dan juga kalau kamu mendapatkan beasiswa kayak gitu. Jadi kalau mau ditanya peluang karir, ini balik lagi ke yang tadi yang aku bilang, kalau karena multidisipliner banget, di semua bidang itu dibutuhin, jadi memang luas banget. Ini juga menjadi alasan kenapa aku pilih ilmu komunikasi in the first place. Jadi kalau peluang karir, mungkin aku bisa bilang public relations, itu yang memang jelas ilkom banget. Kemudian marketing specialist, social media specialist yang sekarang banyak dan dibutuhkan di bidang pekerjaan apapun. Terus juga jurnalistik yang tentunya pasti dibutuhkan. Terus juga mungkin kalau perusahaan-perusahaan yang nggak ilkom banget, let's say pemerintahan gitu ya, DPR yang kesannya kok politik banget, itu juga dibutuhkan lulusan-lulusan ilmu komunikasi kayak gitu. Teman-teman aku juga ada yang magang di DPR. Selain itu mungkin kalau yang saintek banget gitu ya, di perusahaan-perusahaan traktor, alat berat atau engineering, itu juga pasti diperlukan ilmu komunikasi, karena gimana kita mau nge-branding perusahaan itu segala macamnya berhubungan dengan ilmu komunikasi. Jadi memang prospek karirnya luas banget sih. Kalau rencana aku pribadi ke depannya, karena aku memang awalnya juga aku join organisasi-organisasi, terus juga pengalaman-pengalaman aku di ngerjain project-project matkul, aku memang interested banget ke jurusan atau bidang PR sih di dunia pekerjaan, karena aku juga sempat jadi PR di organisasi aku, terus juga pengalaman-pengalaman menarik dan berhubungan sama orang secara langsung instead of bekerja di depan layar ya. Aku memang prefer untuk berhubungan dengan orang secara langsung. Jadi mungkin PR atau agency yang kayak marketing gitu oke banget buat aku sih. Jadi untuk teman-teman yang tertarik untuk masuk Ilkom UB, aku setuju, aku merekomendasikan banget teman-teman untuk masuk Ilkom UB, karena di sini pengalamannya akan beda banget. Aku nggak tahu ya kalau di universitas lain kayak apa, cuma kalau yang sejauh pengalamanku fun banget, nggak kayak kuliah yang cuma mendengarkan kayak nerima ilmu doang, tapi kita di sini juga belajar gimana berpendapat, gimana kita melatih analytical thinking skills kita, dan juga soft skill dan hard skill lainnya yang bisa kalian dapetin lewat organisasi-organisasi. Dan aku rasa masuk Ilkom itu kalian nggak akan nyesel sih. Kayak aku sekarang, aku udah semester 6 dan so far aku enjoy banget kuliah ini.